Gender itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu jenis kelamin, seperti yang teman kalian jawab tadi. Gender juga diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender juga yaitu suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Banyak kayak karakteristik antara perempuan dan laki-laki itu beda. Laki-laki sangat maskulin, perempuan feminim. Ada juga kadang laki-laki yang tidak sadar akan gendernya. Perempuan pun juga begitu. Banyak kan yang di masyarakat yang kalian dapat seperti itu, kayak laki-laki yang feminim dan perempuan yang maskulin. Nah, mengenai gender, teman-teman di sini tahu apa itu kesetaraan dan kesadaran gender? Kan tadi sudah dibilang, gender itu jenis kelamin, perilaku, berbeda antara perempuan dan laki-laki. Terus, kalau kesetaraan dan kesadaran gender itu apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Saya traktir. Yang bisa jawab saya traktir. Dalgona. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya terakhir. Supais. Maaf sudah di belakang. Kesetaraan dan kesadaran gender. Tadi sudah dijelaskan. Gender itu konsep kultural yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, serta karakteristik emosional antara perempuan dan laki-laki. Kira-kira kalau kesetaraan dan kesadaran gender itu apa? Tuh, sudah kelas ini cukup baik ya. Nah, baik, seperti yang kalian bilang tadi, kesetaraan gender diartikan sebagai perwujudan kesamaan kondisi bagi kedua jenis kelamin dalam mendapatkan hak dan kesempatan untuk berperan dalam masyarakat. Sedangkan keadilan gender diartikan sebagai bentuk perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada hak, kewajiban, dan kebebasan yang dimiliki setiap individu yang bermartabat. Mungkin di sini teman-teman banyak yang pernah dengar perempuan itu biasa sekolah tinggi, karena akhirnya pasti akan jadi rumah tangga, jadi akan di dapur. Karena juga laki-laki, mungkin pernah dengar laki-laki itu harus sekolah tinggi, karena laki-laki itu kodratnya itu menafkahi. Mungkin pernah laki-laki dengar itu? Atau laki-laki itu tidak boleh menyapu, laki-laki itu tidak boleh memasak, laki-laki itu tidak boleh di dapur. Mungkin pernah dengar itu kan? Atau pernah dengar perempuan itu tidak usah bekerja, tidak boleh dihargai. Pasti pernah dengar itu kan? Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa kasih contoh, salah satu contoh dari yang sudah saya bilang tadi. Contoh isu kesetaraan gender yang pernah kalian dapati di sekitarnya kalian. Contohnya, kita ada yang bisa kasih contoh? Di sini ketua OSISnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki? Ada yang bisa jawab? Contoh-contoh isu ya kesetaraan
disuruh kalian simpulkan di video. Jadi mungkin boleh didengar baik-baik ya. Ada dua wanita sama-sama manusia. Waktu camping sama masak. Sama sebagian siswa sama dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang menjadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi. Apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sintayong di Mesir. Ada juga perempuan yang bertemu dengan peran seperti Cut Nyak Dien. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya. Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya, beda waktu bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam, dari mulai bersujud tergoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah, tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak juga kalau perempuan gak boleh pintar atau berpendidikan. 3. Intimidasi alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi sebesar. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan, tapi ternyata pengorbanannya gak dihargai. Buat laki-laki, itu bodoh banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan, dimata-matai, padahal
yang di sebelahnya. Yang sebelahnya namanya siapa? Hah? Udang. Udan. Coba. Perempuannya itu perempuan dan laki-laki itu pokoknya beda. Laki-laki cuma punya perasaan, itu cuma perempuan. Ini sudah marah itu, sudah yang dari hati sekali itu. Kenapa ada masalah sama cewekmu? Satu gelas. Hah? Siapa cewek satu kelas? Iya. Ada sama. Ah, ini dia malu. Mungkin kalian bosan dengan materi itu. Saya punya game. Hadiahnya ada bebek untuk 7 orang yang beruntung. Tapi saya butuh spidol. Nanti kita pakai word saja. Sudah pakai word. Ini cepat-cepat deh. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab langsung maju. Dia harus berdiri karena kan dia pakai spidol. Nah, tidak pakai spidol. Jadi siapa yang bisa jawab berdiri. Langsung saya kasih hadiahnya. Kalau tadi itu kan dia pemain nanti ikut saya di sini ya. Ini nama gamesnya acak kata. Nama gamesnya acak kata. Kalau misalnya setelah mengetik saya tapi sudah ada yang bisa jawab, langsung berdiri ya, langsung jawab. Mantap jiwa. Lagi. Berdiri ya. Yang bisa. Kalau teman-teman udah jawab, kasih tepuk tangan ya. Ini yang ketiga ini kemarin juga saya tidak bisa jawab. Jadi yang jawab ini dapat banyak poin. Wah. Ayo. Ayo saudara dengan aku dan bisa jawab. Dia dua kata yang saling berhubungan. Dia tidak berurut kata-katanya ini. Tidak kayak tadi tuh, kan kalau rajin belajar kan dapat lihat sudah polanya tuh. Ini tidak berpola. Ayo. Saja sama berpikir.
dia di